Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, khusus untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ya, terutama untuk pemula, gunakan akun Sen terlebih dahulu untuk menekan risiko yang lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, konsisten untuk kunci dari keberhasilan investasi di dalam dunia trading ya. Dan di FBS ini ada dua jenis akun Sen dan standar. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Baik dari segi historinya pun itu panjang banget. Pairnya forex, mayor ataupun minor, komoditi, contoh di gold ataupun di silver. Nasdaq pun itu juga bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya, terutama dari Bitcoin pun ini juga support. Dan dari segi withdrawnya itu cepat, hitungan menit ya di jam kerja. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi antisipasi untuk hari ini, zona euro sih kalau dilihatin negatif ya, lumayan juga untuk penurunannya, tetapi fokusnya adalah jam setengah 9 malam nanti. Itu ada PCE dan di year on year-nya itu diperkirakan tetap tidak ada kenaikan ya, dan dari core CPI-nya itu ada sedikit peningkatan. Cuman yang akan menjadi fokusnya kalau misalkan untuk PCE yang akan rilis nanti malam itu di atas daripada data yang sebelumnya, ini positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau di bawah daripada data yang sebelumnya, ada potensi negatif untuk indeks dolar. Dari segi teknikalnya, kita masuk dulu untuk indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar sendiri, harga ini pelan-pelan merambat ke atas, tetapi ketahan atau ada reaksi ketika menyentuh level area zona tengah atau sebagai pivot weekly 108.34. Kalaupun ada kenaikan untuk malam ini, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh ya, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Yang pertama, 108.62, kemudian sebagai level area zona minornya antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama weekly. Hati-hati, kurang lebihnya di kisaran 108.800 sampai dengan 108.92 atau zona yang saya blok merah di sini. Antisipasi kalau misalkan indeks dolar nanti lanjut naik, kurang lebihnya itu gambaran saya masih tetap berada di bawahnya resisten pertama ya. Jadi antisipasinya kalau lanjut naik, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot, kemudian 108.62 dan 108.800 sampai dengan 108.900an kurang lebih. Tetapi kalau ada penurunan, kemungkinan juga nggak jauh-jauh. Zona pantau bawah itu masih tetap berada di 108 sampai dengan level area zona minor atau zona yang saya blok biru di sini. Di kirinya di sini juga ada zona demand ya. Jadi ringnya pun terbatas kalaupun ada penurunan, tetapi masih ada kecenderungan mungkin ini lanjut ke atas, tetapi ringnya pun terbatas. Pantau di antara 108.62 sampai dengan 108.800. Kemudian untuk gold, posisi untuk gold saat ini sudah mampu membuat ATH baru. Zona pantau yang kemarin adalah di level area 2800 dan harga sekarang sudah mencapai level area tersebut, atau dia sudah masuk mendekati zona yang saya blok biru di sini ya. Akankah ini nanti gold lanjut naik atau tidak? Tetapi ada beberapa level area yang mesti diantisipasi kalaupun misalkan ada kenaikan. Kurang lebihnya adalah di level area 2800 itu sendiri. Kemudian waspada ya, zona tengah atau sebagai minornya kurang lebih itu ada dua level area atas yang diantisipasi antara 2802 sampai dengan 2806. Ini adalah sebagai zona minor bagian atasnya. Tetapi kalau misalkan lewat dan gold ini nanti lanjut terus untuk kenaikannya sampai dengan menjelang penutupan market nanti ya, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara resisten kedua weekly yang berada di 2818 ya. Untuk zona yang saya blok biru di sini, ini sementara saya hapus dulu. Jadi fokusnya adalah di antara dua level area blok merah ini yang menjadi zona minornya antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten 2. Tetapi kalau dia mampu break dan bergerak di atas level area tersebut sampai dengan menjelang penutupan market, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 2818. Jadi untuk areanya 2818 ini adalah 2815 dan untuk atasnya adalah di 2821 ya. Untuk tiga area misalkan ini saya tambahin garis karena untuk garis di sini ya, ini bukan merupakan sebuah garis harga pas di level area tersebut, harga ada reaksi, ini juga belum tentu, tetapi ini memiliki level area kurang lebihnya adalah
2815, kemudian untuk batas atasnya di kisaran level area 2821 lah. Jadi pantau di antara dua level yang ada di sini kalaupun kehilangan zona minornya. Tetapi waspadai, ini bisa aja yang dikhawatirkan adalah mendadak kalau misalkan ada aksi jual besar-besaran untuk gold ya. Ini bisa drop kembali yang akan menjadi next target. Cuman sih ini jangka panjang ya, bukan untuk hari ini. Pantau di 2737, ini nanti akan saya bahasin untuk minggu depannya ya. Untuk saat ini fokusnya kalaupun ada kenaikan adalah di antara 2802 sampai dengan 2806. Kalau gagal dan harga pullback kembali ke bawah, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya adalah kembali ke 2786, maksimum di 2770. Tetapi kalau misalkan kehilangan zona tengah atau sebagai minor, arah atas waspadai, tetapi ringnya pun terbatas ya. Ada 3 level area ini yang akan menjadi antisipasinya untuk minggu ini sampai dengan menjelang penutupan market 2815 sampai dengan 2821, dengan level utamanya berada di 2818. Untuk posisi saya lebih memilih off dulu. Untuk buy, kalaupun ada kesempatan harga ini nanti spike ke bawah dengan cepat, selama sebagai level kuncinya di 2770, harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, kemungkinan akan saya pertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan buy sekarang, hati-hati, saat video ini dibuat itu ini benar-benar di pucuk ya, atau all time high-nya itu kembali lagi di level area di atasnya 2800, jadi kurang ideal kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup buy. Karena udah telat, setup sell pun belum ada konfirmasi. Jadi saya lebih prepare menunggu untuk persiapan cari ancang-ancang setup sell kalau untuk gold ini nanti tidak mau turun lebih lanjut ya. Dan planning saya kurang lebihnya itu kemungkinan akan saya tunggu di zona utamanya 2815 sampai dengan 2821. Ini untuk zona utamanya. Tetapi kalau misalkan tidak tercapai di 2815-an, kalaupun ada kenaikan dan di break untuk zona minor yang ada di sini ya, saya lebih memilih untuk abaikan terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan dia ada penurunan lebih lanjut dan sudah terkonfirmasi bergerak di bawahnya zona minor, baru akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalaupun tidak ada konfirmasi, saya lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu dari segi gold. Untuk Bitcoin, pergerakan Bitcoin ini flat, harga bermain-main di zona tengah atau sebagai level area minornya ya. Untuk kunci penurunan lebih lanjut, kalau misalkan ada harga sudah mampu bergerak di bawahnya 103.100. Kalau misalkan masih bertahan, waspadai zona atas. Konfirmasi kembali harga ini nanti ada kesempatan menuju resisten pertama yang berada di 107.700-an kurang lebihnya, setelah harga mampu maintain kembali di atasnya 105.600. Harga saat ini dari segi time frame satunya itu ke trap di zona tengah. Ini kategorinya ya, kalau menurut saya ini adalah level area gambling, baik buy ataupun sell. Ketika di zona tengah yang seperti ini, hati-hati, terkecuali berani merisikokan ya. Kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, pertanyaannya kalau mau buy sekarang berani atau enggak, risiko di bawah 103.100-an, tetapi ini 60% ada potensi ke sahabat. Untuk posisi saya lebih nggak ada, cuman kalau misalkan ada rekan-rekan yang ada entry posisi di Bitcoin ya, pantau di level area malam ini sampai dengan besok antara 107.700-an ya, ini bagian atasnya. Kemudian saat ini ke trap, hati-hati di 3 level area 105.600, 104.400 dan 103.100-an, kurang lebih hati-hati di kisaran level area tersebut. Untuk zona bawahnya 101-an lah kurang lebih. Jadi saya lebih memilih Bitcoin adalah lebih ke netral dulu. Untuk rekan-rekan yang mungkin mantau di Bitcoin ya, pantau di level area SRP penting yang ada di sini. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini cenderung flat, masih belum ada tren lebih lanjut ya. Untuk plan di beberapa hari yang kemarin adalah tetap cari ancang-ancang setup sell, dan ini aman untuk stop lossnya. Dan meskipun floating profit masih sedikit ya, kurang lebihnya di physical price levelnya 1.2400, ini beberapa kali disentuh ada reaksi ya, kurang lebih sudah 3 kali sentuhan di sini, ini ada reaksi. Jadi untuk kunci penurunan jangka pendek sampai dengan menjelang penutupan market nanti, kalau sudah mampu maintain di bawah 1.2400, baru ada kecenderungan kemungkinan akan gerak ke zona tengah sebagai pivotnya. Di kiri di sini juga ada zona demand ya, ada potensi kemungkinan triggernya dari fundamental nanti malam. Kalau misalkan positif, ini bisa lari cepat ke bawah. Untuk yang masih hold posisi sell, untuk rekan-rekan yang kemarin ya,
Untuk stop loss ini lebar banget, sudah bisa dimajukan ya, perhatikan di garis hitam yang ada di sini. Jadi untuk stop lossnya ini kalau mau dimajukan setidaknya sedikit di atas history hack yang ada di sini, ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip lah. Tetapi untuk clear posisi, untuk saya pribadi saya masih belum. Jadi saya lebih prepare hold posisi di GBP USD. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Ada sedikit perubahan dari segi target. TP pertama 110 pip yang berada di 1.2331 dan TP maksimum itu batas bawah pivotnya 1.2288 ya. Kalaupun malam ini tidak mampu mencapai level area TP2 ya, apapun hasilnya kemungkinan akan saya cut untuk beresin posisi. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD harga ini pelan-pelan merambat ke bawah level area minor, blok hijau di sini mampu menahan ya, dan penurunannya ini sudah mencapai batas bawah pivot 1.0361 ya. Jadi sebagai kunci penurunannya untuk menuju support itu adalah kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di bawahnya 1.0361 baru ada potensi arah support pertama yang berada di 1.0300 sebagai physical price levelnya. Tetapi kalau misalkan malam ini sebagai batas bawah pivot ini bertahan, kalaupun ada kenaikan pantau di 1.0425 ya, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara level area tersebut. Mengingat untuk saat ini Euro USD memasuki zona tengah ya, ini bukan tempat ideal untuk cari posisi baik buy ataupun sell ya, itu kalau menurut saya. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell ya, kurang lebih pantau di sini untuk buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya ada di batas atas pivot. Tetapi kalau misalkan mau sell sekarang, stop lossnya pun ini lebar ya, jadi kurang ideal untuk masuk ke market, terkecuali ketika kemarin harga di level area minor yang ada di sini, blok hijau di sini, itu beda cerita. Jadi saya lebih memilih netral dulu. Zona pantaunya untuk malam ini, kalaupun ada penurunan 1.0300 ini yang akan menjadi target maksimum untuk malam ini ya. Gambaran saya tidak jauh-jauh di antara level area tersebut. Tetapi kalaupun ada kenaikan, pantau di 1.0425. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini kedorong ke bawah, tetapi masih tetap bermain-main di support pertama weekly ya. Untuk posisi kemarin saya sudah keluar dikarenakan ini lumayan lama juga ya, dan hari Jumat ini juga menjelang penutupan market, jadi saya putuskan AUD USD keluar dari market. Statusnya hanya kena TP1, TP2 nggak kena yang berada di history low di minggu yang sebelumnya 0.6190 ya. Dan untuk posisi saat ini, dikarenakan harga bermain-main di level area support, ini ada potensi dua arah. Bisa aja ini nanti lanjut ke dorong ke bawah, menuju 0.91900 kurang lebih. Tetapi kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 0.6243 pembulatan ya. Jadi ada kecenderungan kalau kita lihatin dari segi time frame satunya memang arahnya adalah downtrend, tetapi pola pergerakannya ini pelan. AUD USD itu akan terkonfirmasi bergerak menuju support 2 setelah ada body candle yang mampu tutup minimal adalah 4 berada di 0.61900, baru ada potensi kemungkinan arah support 2. Tetapi selama level ini bertahan, hati-hati, sewaktu-waktu ini bisa aja mendadak putar balik ya, entah dari harga sekarang ini nanti menunggu news ke zona bagian bawah pivot atau dia ayunan bawah dulu baru ke atas, itu juga berpotensi terjadi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya. Tetapi kalau dipadukan dengan fundamental dan hasil nanti malam yang data rilis kalau misalkan positif, ini bisa cepat ke dorong ke bawah, tetapi gambaran saya tidak akan mencapai support 2. Tetapi pantau di zona tengah atau sebagai level area minornya kurang lebih jatuh di 0.6166 ya, atau zona yang saya blok merah di sini. Areanya adalah bagian atas 0.6172 dan bagian bawah 0.6161. Selanjutnya adalah USD CAD ya. Ini mendadak spek ke atas, agak-agak resek juga sih. Kemarin itu sebenarnya planning batasan untuk TP2 itu kan di resisten ya, karena kita liatin dari pelan-pelan harga ini ngerambatnya itu ke atasnya pelan banget. Jadi saya putuskan untuk TP maksimumnya yang sebelumnya itu sedikit berada di bawahnya resisten kedua, saya geser ke bawah di history high di minggu yang sebelumnya ya. Ternyata kemarin ini mendadak dalam waktu 5 menit itu langsung spike ke atas menuju level area resisten 2 ya. Tetapi nggak masalah lah, setidaknya TP-nya udah aman, stop loss juga aman ya, TP-nya clear. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih off dulu, netral dulu, karena USD CAD ini dia
ketika spek atas itu kurang lebih di level area resisten 2 yang ada di sini itu rejeksinya itu juga lumayan signifikan. Tetapi kalau misalkan trigger dari segi fundamental untuk nanti malam itu positif untuk USD, tidak menutup kemungkinan ini bisa aja nanti langsung kembali ke atas ya. Tetapi kalau misalkan negatif, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot untuk potensi kalau misalkan dia kembali ke bawah. Jadi untuk zona pantaunya USD CAD saat ini bermain-main di level area resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kenaikan lebih lanjut kalau misalkan dia terkonfirmasi minimal H4-nya kalau ada body candle yang mampu tutup di history high minggu yang sebelumnya, baru ada potensi arah atas. Tetapi kalau misalkan masih belum, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti bermain-main di antara dua level area di sini untuk atasnya. Bagian bawah itu di antara pivot kurang lebih 1.44200 sampai dengan 1.4388. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss pelan-pelan merambat ke atas. Harga ini sudah mencapai batas atas pivot. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy dan stop loss sudah bisa dimajukan ya untuk menekan risiko yang lebih minim atau risiko sudah nol. TP pertama sudah kena. Untuk rekan-rekan yang masih hold posisi ya, saran saya keluar sebagian posisi atau sekalian beresin posisi juga nggak masalah, karena untuk minggu depan ada level area SRP baru kembali ya. Tetapi kalau misalkan mau bertahan, perhatikan level area resisten pertama weekly 0.9131 itu yang akan menjadi next targetnya, dan history high minggu yang sebelumnya itu 0.9152 pembulatannya. Tetapi kalau misalkan ada kedorong ke bawah dari segi time frame kecilnya, gambaran saya ya tidak jauh-jauh di antara batas bawah pivot 0.9074. Ada potensi ini kemungkinan bisa aja ayunan ke atas dua level area yang akan menjadi antisipasi ya, kurang lebih ada di sini. Tetapi sebagai target utamanya masih tetap berada di antara resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen harga ini kemarin adalah re-entry kembali, cari ancang-ancang setup. Baik, kalau zona demand yang saya blok orange di sini itu masih tetap bertahan ya di kiri, kurang lebihnya demandnya itu ada di sini. Rally base rally dari H4 ini kelihatan ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, ini juga sentuhan untuk yang kedua kalinya dia masih gagal. Demand H4 tadi itu masih belum mampu di break ya. Untuk rekan-rekan yang masih bertahan posisi buy-nya ya, dikarenakan sebentar lagi ini volatility juga lumayan tinggi dan menjelang penutupan market, pertimbangkan baik-baik. Kalau dari video yang kemarin ya, saya lebih prepare stop loss ini saya majukan di atasnya break even kembali, keluar sebagian posisi, baru kalau mau hold ya untuk targetnya batas bawah pivot ini kemungkinan yang akan menjadi target terdekatnya ya. Gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area tersebut. Tetapi kalau misalkan ini nanti data surprise-nya itu benar-benar positif dan jauh daripada data yang sebelumnya, batas atas pivot ini yang akan menjadi target yang kedua 156.00 ya. Tetapi kalau disuruh memilih, saya lebih memilih keluar sebagian posisi TP maksimum 155.25. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Jangan overload, jangan overtrade. Kunci keberhasilan di dalam dunia trading adalah disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.